Satu bangunan majelis taklim di Kampung Ciapus Kompas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu pagi. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang saat ini berada di lokasi kejadian dan juga di rumah sakit. Ada Eko Hadi berada di RSUD Kota Bogor dan juga Usep Sarifudin berada di lokasi, tepatnya di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju ke lokasi kejadian. Usep Sarifudin, saat ini di lokasi apakah sudah dipastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal karena reruntuhan? Usep. Ya, Andro dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kondisi saat ini di kawasan Ciomas Kompas tepatnya dan di Majelis Taklim Ar-Robayan ini, Anda bisa disaksikan di belakang saya ini sedang dilakukan proses evakuasi dan juga ditarik begitu secara bersama-sama oleh beberapa anggota TNI Polri dan juga dibantu dengan BPBD dari Kabupaten Bogor, Satpol PP dari Kabupaten Bogor, dan juga ada beberapa dari Damkar, serta ada juga yang kami lihat tadi, ada dari relawan maupun dari beberapa petugas lainnya, baik itu dari Ormas, tadi saya lihat ada Ormas, kemudian ada juga dari Damkar, BPBD, kemudian Tagana, dari Tagana, dan sedang melakukan proses evakuasi. Kalau kita perhatikan memang majelis taklim ini tidak terlalu besar ya, tapi memang berada di posisi tinggi begitu, dan ini betonnya kalau kami lihat di sini, bentar saya akan berusaha untuk ke lokasi, tetapi memang agak sulit ini lokasinya. Dan berada di harus melalui jalan yang tidak terlalu yang cukup terjal. Ini lebih dekat lagi dengan kondisi di mana memang Anda bisa melihat tadi di atas sana itu adalah merupakan kecuali di lantai 2 yang ambruk ke atas, ke bawah maksudnya, ambruk ke bawah. Ini menimpa ada ratusan jamaah majelis taklim yang tengah melakukan acara Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari tadi. Kejadian sekitar pukul 9 lewat, dan juga memang menimpa para ibu baik yang di atas maupun yang di bawah. Dan mereka ada 36 menurut catatan, 3 diantaranya meninggal dunia. Dan ini bapak-bapak yang tengah bertugas, ada Tagana tadi saya katakan. Kemudian yang meninggal dunia itu ada Ibu Ulan, kemudian ada Bu Ermi dari desa sini juga, kemudian ada Ibu Nur Yati, kemudian yang 36 ini ada yang di RSUD 29 orang tadi, ada di Puskesmas Ciomas 6 orang, ada di klinik Arafah 5 orang, tidak jauh dari lokasi di mana saya mengabarkan. Dan ini petugas dari gabungan ya, dari TNI, terutama dari Kodim 062 Kabupaten Bogor, juga dibantu oleh Koramil setempat, Koramil Ciomas, dan juga ada dari Polres Bogor. Anggota Polres Bogor juga menurunkan ada puluhan jumlahnya, ada dari relawan juga, Karang Taruna, ada Gojek juga ikut serta, ada GP Ansor, kamu lihat di sini. Polmas ikut juga melakukan dan saat ini tengah terus berupaya untuk dilakukan proses evakuasi, dan lokasinya sudah di garis polisi sebenarnya. Kalau saya lihat dari sini ada garis kuning melintasi, dan warga terus berdatangan ingin menyaksikan dari dekat kondisi yang sesungguhnya. Ini puing-puingnya di tempat sana, tempat tidak jauh dari tempat saya mengabarkan. Kabar bahwa Bupati Bogor Rudi Susmanto akan melihat ke tempat ini, namun kepastiannya belum kami terima, namun kabar yang kami terima baru seperti itu. Ini lokasinya, dan jika bisa perdekat. Demikian sementara, Andro, kembali ke Anda di studio. Kami ingin tahu, Usep, ini bangunan yang dijadikan majelis taklim, rumah warga sebelumnya, atau memang rumah ibadah?
ada masjid di sana, Usep? Ya, ini majelis taklim ya. Kalau menurut keterangan dari warga setempat sih biasa digunakan untuk pengajian. Namun jumlahnya biasanya yang ngaji itu 30 sampai 40 orang di lantai atas maupun di lantai bawah, itu digunakan untuk sholat setiap hari oleh warga setempat. Dan ini luasnya tidak terlalu luas ya. Namanya majelis taklim ya, jadi belum bisa disebutkan masjid karena memang ukurannya tidak terlalu luas. Hanya seperti itu. Hanya dibuat 2 lantai begitu. 2 lantai sehingga yang atas itu kapasitasnya kalau menurut keterangan dari Kapolsek setempat Pak Irwan, itu hanya kapasitasnya 30 sampai dengan 40 orang maksimal. Tapi tadi jamaah pada pagi hari tadi karena memang sedang dilakukan Maulid Nabi Muhammad SAW, mencapai 150 sampai dengan 200 orang. Sehingga kapasitasnya memang over begitu. Jadi melebihi kapasitas sebagaimana yang biasa dilakukan karena mungkin hari Minggu ya, jadi banyak yang libur dan kondisinya memang sudah seperti ini ya, puing-puingnya ambruk semua. Ujung dari ini di atas para petugas ya, itu ada atapnya, jadi ambrolnya itu seperti itulah. Jadi memang sangat mengkhawatirkan gitu kondisinya. Memang seperti ini, ada bambu-bambu juga yang sudah berantakan di tempat yang dimana saya mengabarkan itu. Ada agak kesulitan memang untuk menariknya karena memang ini membutuhkan alat berat, tetapi memang lokasinya tidak bisa dilalui oleh mobil maupun alat berat ya, karena memang adanya harus masuk ke gang sempit begitu, hanya masuk sepeda motor. Dan ini terpaksa petugas dari Basarnas maupun dari gabungan ya, petugas Basarnas, BPBD Kabupaten Bogor, dan juga dari Damkar, serta dari TNI, Kodim 22 Kabupaten Bogor, serta Polres Bogor. Anda bisa menyaksikan sendiri, dibantu oleh para ormas dan warga setempat, bersama-sama menarik, rencananya akan menarik beton yang coran yang di 2 lantai itu. Ini sedang dilakukan proses penarikan secara bersama-sama untuk ditarik ke arah ke arah bawah begitu ya, dibuang ke arah bawah sehingga untuk mempermudah nantinya untuk memperbaiki dan selanjutnya. Dan ini pun dikhawatirkan masih ada orang yang ada di dalam itu, sehingga terus dilakukan proses pencarian meskipun sampai dengan saat ini belum ada warga yang merasa kehilangan keluarganya ataupun lapor kepada pihak keluarga. Tadi di posko saya sudah melihat ada sederetan nama-nama yang sudah disebutkan. Demikian, Andro. Usep, ini lokasinya jauh dari permukiman warga sekitar? Halo, Andro. Usep, ini lokasinya apakah jauh dari permukiman warga sekitar? Oh, enggak, Andro. Ini malah berada di tengah-tengah pemukiman. Ini pemukiman saya mengabarkan ini adalah pemukiman warga. Itu juga warga ada sedang melihat, itu di sebelahnya juga. Tapi memang kawasannya harus masuk ke gang dulu. Ini warga ada banyak. Juga di sebelah sana itu Anda melihat ya. Jadi di mana saya tempat, ini di sebelah sini juga ada warga yang sedang melakukan berkerumun begitu melihat kondisi ini. Dan memang ini sangat curam ya kondisinya. Saya pun mengabarkan ini di tempat yang seperti ini ya, jadi cukup curam gitu. Karena memang kondisinya sangat-sangat tidak layak begitu untuk dijadikan. Ini jalan kecil ya, ada jalan setapak ini ke bawah tuh. Kalau menurut saya sih memang kondisinya ini ada kolam di bawah dan sebagainya. Demikian, Andro. Jadi sehari-hari bangunan ini hanya dijadikan sebagai tempat pengajian oleh warga maupun mungkin penduduk yang tidak tinggal di sana ya, Usep ya? Apakah ada musola bangunan 2 lantai ini, Usep? Musola yang biasa dimanfaatkan oleh warga sekitar? Informasi kembali saya sampaikan bahwa setiap hari itu digunakan untuk sholat ya di bawahnya, di lantai 1 sorry. Di lantai 1 itu untuk sholat berjamaah 5 waktu dilakukan oleh warga desa Ciapus Kompas ini, Ciomas ya. Dan ini
seperti biasa dilakukan untuk pengajian juga gitu loh, untuk anak-anak dan sebagainya. Ibu-ibu majelis taklim pun melakukan hal yang sama pada hari-hari tertentu untuk melakukan kegiatan pengajian rutin ya, yang dipimpin oleh ustadz-ustadz di sekitar sini, memberikan ceramah-ceramah pengajian di hari-hari tertentu di tempat saya mengabarkan ini di musola. Tapi kapasitasnya memang kecil begitu. Di atas itu paling banyak 40 sampai 50 orang kalau menurut Kapolsek sih. Tetapi memang hari ini memang sangat membludak. Ini sedang berusaha untuk ditarik kembali, Anda lihat sendiri bersama-sama. Ya, kita berharap penonton juga, baik penonton dari Bogor maupun seluruh Indonesia, mendapatkan ini bisa didapat barangkali ditarik begitu supaya segera bisa terbuka. Jadi karena memang ini tertutup ya, jadi patah di atasnya, bagian atasnya patah langsung menutupi di bagian bawah begitu, sehingga di bawahnya itu tidak bisa terlihat semua karena tertutupi oleh bangunan ataupun beton yang ambruk ini. Andro, demikian. Dari Usep, terima kasih Usep. Sekali lagi kami juga turut berduka, kita menuju ke Sekarwanda. Apakah sudah ada di lokasi Sekarwanda? Kami ingin tahu apa yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan apakah sudah bisa dipastikan lokasi ini steril dari warga Sekarwanda? Baik, selamat sore Antro dan juga pemirsa. Saat ini mengabarkan langsung dari tempat kejadian perkara yang merupakan musola Majelis Taklim dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang ambruk pada pukul 8.30 pagi hari tadi, dan saat ini gabungan dari tim SAR, Basarnas dan juga BPBD setempat serta juga dari tim kepolisian begitu sedang berupaya untuk melakukan perobohan dari musola yang diketahui tadi pagi ambruk pada pukul 8.30, di mana masjid yang merupakan majelis taklim ini diketahui merupakan tempat di mana para warga melakukan ibadah, dan khususnya hari ini mereka melakukan ibadah dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Dan memang telah dikonfirmasi bahwa ada 3 orang yang meninggal dunia akibat rubuhnya masjid ini, kemudian ada sebanyak 34 lainnya luka-luka. Dan jika Anda bertanya apakah kondisi saat ini sudah steril dari korban, hingga saat ini masih belum dipastikan karena juga dari pihak tim SAR gabungan ini masih terus melakukan pencarian dan juga perobohan dari bangunan masjid ini. Kemudian pemirsa, petugas gabungan juga sudah melakukan proses evakuasi korban-korban reruntuhan, di mana korban yang meninggal dunia saat ini sudah mulai dilakukan proses pemulangan ke rumah duka masing-masing, sedangkan untuk 34 korban luka lainnya masih menjalani perawatan intensif, diantaranya di rumah sakit yang lokasinya juga tidak begitu jauh dari tempat kejadian perkara, yakni di RSUD Kota Bogor, kemudian Rumah Sakit PMI dan juga Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Untuk sementara proses perobohan masih terus dilakukan. Saya kembalikan ke Anda, Andro, di studio. Sekarwanda dan juga Usep Sarifudin mengabarkan langsung dari lokasi, tepatnya di Kampung Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.